Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah bacaan yang sangat menarik. Dari sini kita akan mengerti apa sesungguhnya yang disebut bersyukur dan apa sesungguhnya berkat dari Allah yang dapat kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber hikmat. Kami muliakan nama-Mu saat ini. Sebelum kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami memohon belas kasihan Tuhan, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami, menerangi jalan hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih, dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini tema khotbah adalah bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Sekali lagi, bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Bersyukur, kalau kita menggalinya dari bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama, bersyukur itu dalam bahasa Ibraninya adalah harakat hatop. Harakat hatop. Arti harfiah dari harakat hatop adalah mengenali kebaikan. Mengenali kebaikan. Itu arti harfiah dari harakat hatop. Artinya, kewajiban kita sebagai manusia bukan hanya menyampaikan terima kasih, tetapi juga mengakui kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Meskipun di situasi yang tidak menyenangkan, kita diminta untuk mengakui kebaikan itu. Contoh sederhana begini, kita bersyukur di saat kita mendapatkan pekerjaan.
Pertanyaan bagi kita adalah, apakah ketika engkau tidak mendapatkan pekerjaan, engkau masih bisa mengucap syukur kepada Allah? Saudara, jika kita berpijak dari pengertian dasar harakat hatop, mengenali kebaikan, ya, maka kita, di saat kita kehilangan pekerjaan, kita harus mengenali kebaikan Allah dalam hidup kita. Misalnya begini, walaupun kita kehilangan pekerjaan, tetapi kita masih bisa mengucap syukur kepada Allah. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin? Saya sudah kehilangan pekerjaan, bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur kepada Allah? Kenali kebaikan Allah. Ya, benar kita kehilangan pekerjaan, tetapi bukan berarti di sana tidak ada kebaikan Allah. Engkau masih punya kesehatan yang baik. Itu adalah kebaikan Allah. Dengan kesehatan yang baik, engkau masih bisa mencari pekerjaan. Engkau masih bisa bekerja karena engkau sehat. Itu kebaikan Allah. Engkau masih punya keluarga yang memperhatikanmu. Itu kebaikan Allah. Jadi walaupun kita kehilangan pekerjaan, kita masih bisa mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita melihat, walaupun kita kehilangan pekerjaan, tetapi kebaikan Allah kita lihat di sana. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih punya keluarga yang memperhatikan kita. Itulah sesungguhnya pengertian bersyukur. Di satu sisi kita berterima kasih kepada Allah. Tetapi dasar kita berterima kasih adalah karena kita mengenal kebaikan Allah. Di situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita pasti mengenal kebaikan Allah. Jika kita berfokus kepada Allah dan tidak berfokus pada masalah yang kita alami. Nah, kata syukur itu berakar dari bahasa Arab. Syarakah artinya berterima kasih. Bersyukur artinya berterima kasih atas pemberian. Pemberian yang kita terima. Nah, banyak orang berterima kasih atas ulang tahun. Atas keberhasilan dalam studi. Banyak orang berterima kasih mendapatkan pekerjaan. Berterima kasih naik pangkat. Berterima kasih mendapatkan kedudukan yang baik. Berterima kasih karena mendapatkan jodoh. Banyak orang berterima kasih karena hal itu. Tetapi ketika tidak mendapatkan semuanya itu, mereka tidak bersyukur. Harakat hatop, bersyukurlah. Bersyukur yang didasari karena kita mengenal kebaikan Allah. Jika kita berfokus pada kebaikan, maka kita akan bersyukur. Karena ternyata ada banyak berkat Tuhan, ada banyak kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kitab Mazmur yang kita baca saat ini menunjukkan kepada kita tentang hal itu. Saya akan kupas tuntas tentang hal ini. Menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita sedang diberkati oleh Allah. Tetapi acap kali kita tidak menyadarinya. Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu bersama Raja Daud itu siapa? Sebelum dia menjadi raja, dia apa? Dia adalah gembala kambing domba dari keluarga yang miskin, ya, di Bethlehem. Kemudian dia menjadi raja. Nah, Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini, itu ditulis oleh Raja Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Mazmur ini dinyanyikan di tempat ibadah. Jadi ini adalah mazmur pujian bagi Allah. Dalam ayat 2 jelas, di sini pemazmur menulis, "Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah." Ini adalah ungkapan syukur dari pemazmur atas kebaikan Allah yang diterimanya. Daud sebagai penulis mazmur ini mengenali kebaikan Allah dan karena itu dia bersyukur, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa sesungguhnya kebaikan Allah? Apa sesungguhnya berkat Allah yang dikenali oleh Daud dalam bacaan kita saat ini? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, perhatikan ayat 3. Daud mengenali kebaikan Allah. Yang pertama di sini adalah
Tuhan Allah mendengarkan doa. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita sesungguhnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Manusia, makhluk yang mulia. Tetapi manusia itu terbatas. Saudara dan saya punya keterbatasan. Nah, karena kita ini terbatas, kita membutuhkan sesama kita untuk menolong kita, untuk membantu kita mengatasi keterbatasan kita. Karena kita ini terbatas, maka kita butuh Tuhan Allah untuk menyempurnakan kita agar kita dapat mengatasi keterbatasan kita. Jadi saudara sekalian, kita butuh Tuhan sebagai penolong kita. Dan karena itu kita berdoa kepada Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, di saat kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, lalu Tuhan tidak mendengar doa kita. Itu sama saja dengan kita sedang berbicara kepada seseorang, dan orang itu tidak mendengar apa yang kita katakan. Tentu saja ini adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Demikian halnya dengan doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak mendengar, ini adalah realitas yang sangat menyakiti hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ternyata Tuhan itu mendengar doa. Inilah kesaksian pemazmur Daud bagi kita saat ini. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Karena Tuhan mendengar doa kita, maka jangan pernah berhenti berdoa. Yang kedua, dari ayat yang keempat, kita membaca ternyata Tuhan itu mengampuni dosa kita. Tuhan itu mengampuni pelanggaran kita. Ayat 4 disebut kata pelanggaran, diterjemahkan dari bahasa Ibrani avonot. Ya, avonot dari kata dasar avon, artinya perbuatan salah, kejahatan. Jadi Tuhan mengampuni kejahatan kita. Tuhan mengampuni perbuatan salah kita. Nah, di hadapan Tuhan, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Kita manusia pernah berbuat salah. Di hadapan manusia, kita juga pernah berbuat salah. Dalam hubungan dengan manusia, bukan tidak mungkin kita pernah berbuat salah. Nah, Tuhan mengampuni kita ketika kita kembali kepadanya, ketika kita bertobat. Itu adalah sikap Tuhan yang pengasih dan penyayang. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, dan dia datang meminta ampun kepada kita, apakah kita juga bertindak seperti Tuhan, melepaskan pengampunan bagi orang yang datang meminta ampun kepada kita? Tuhan itu Maha Pengampun, dan Dia memanggil kita untuk mengampuni sesama kita yang datang meminta ampun kepada kita. Masih ingat dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus bilang, tinggalkan persembahanmu jika engkau teringat saudaramu dan engkau belum berdamai dengan dia. Segeralah berdamai, kata Yesus dalam khotbahnya di bukit. Nah, jadi kita telah diampuni oleh Tuhan dari segala kejahatan kita. Dan karena itu kita terpanggil untuk saling mengampuni. Kebaikan Allah yang ketiga adalah Allah memilih kita menjadi umatnya. Dan itu jelas terbaca di dalam ayat yang kelima. Ada banyak manusia di dunia ini. Daud bersyukur dia menjadi orang pilihan Tuhan. Ketika Samuel datang ke rumah Daud tidak ada waktu itu. Dia sementara menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia ada di kebun, sementara 6 saudaranya ada di rumah. Nah, Samuel meminta kepada Isai, ayah dari Daud, untuk mengeluarkan semua anaknya berdiri di hadapannya. Dan ketika Samuel melihat Eliab yang tinggi, perkasa, kekar, berbadan besar, Samuel berkesimpulan, ini orang yang akan dipilih oleh Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Aku menolak dia. Manusia melihat apa yang tampak di depan mata, tetapi Tuhan Allah melihat hati. Jadi Allah kita adalah Allah yang melihat hati. Nah, Daud pada akhirnya dipanggil dari tempat penggembalaan. Dia datang ke rumah dan pada akhirnya Samuel mengurapi dia menjadi raja. Daud
yang kecil, Daud yang masih muda, yang kurang pengalaman, dia diurapi menjadi raja. Dia dipilih oleh Allah. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, betapa pentingnya menjaga hati ini. Karena Tuhan ternyata memilih orang yang hatinya benar-benar tulus, jujur di hadapannya. Nah, Tuhan memilih kita menjadi umatnya. Tuhan memilih saudara dan saya menjadi umat pilihannya. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka kita terpanggil untuk benar-benar menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang yang terpilih. Yang keempat, kebaikan Allah yang keempat dalam ayat yang ke-6, Allah menyelamatkan umatnya. Kesaksian Daud ini sesungguhnya berangkat dari pengalaman hidupnya ketika dia menantang Goliat yang tinggi besar, tingginya 2,4 meter. Daud mengalahkan Goliat. Padahal Goliat dengan baju perang. Daud tidak memakai baju perang. Daud hanya modal batu kecil saja ketika melawan Goliat yang tinggi besar itu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Daud selamat. Bahkan dia memenangkan pertarungan itu. Dari pengalaman iman inilah, Daud kemudian berkata bahwa keselamatan itu bersumber dari Tuhan. Dalam peperangan melawan orang Filistin, Daud juga memenangkan peperangan itu. Ini semua bagi Daud adalah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Dalam menjalani kehidupan, acap kali kita mengalami keselamatan. Selamat dari banjir, selamat dari musibah gempa bumi, selamat dari banjir bandang, selamat dari COVID-19, selamat dari kecelakaan mobil, selamat dari kecelakaan sepeda motor, selamat dari kecelakaan sepeda, selamat dari kecelakaan di laut, selamat dari mara bahaya yang bisa saja merenggut nyawa kita. Kita selamat. Nah, keselamatan itu oleh Daud dipahami sebagai keselamatan yang bersumber dari Tuhan. Dan kita juga harus memiliki keyakinan iman yang seperti itu. Bahwa kehidupan kita sedang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, puncak dari keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh kehidupan yang kekal. Yang kelima, kebaikan Allah yang kelima adalah memberkati tanah. Tanah mengeluarkan tunas. Tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah yang melimpah. Tanah memberikan kehidupan bagi manusia. Dan bukan cuma itu, di atas tanah ada binatang ternak. Ternak ini memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Semua itu adalah berkat Tuhan. Karena itu benarlah tema khotbah kali ini, bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Ternyata di dalam menjalani kehidupan, kita sedang dipelihara oleh Allah. Tuhan Allah memberkati tanah, menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan Allah memberkati ternak-ternak sehingga kita beroleh manfaat dari dalamnya. Nah, saudara sekalian, semua itu adalah kebaikan Tuhan, semua itu adalah berkat Tuhan, dan karena itu kita mengucap syukur atasnya. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, bersyukurlah senantiasa kepada Allah, sebab Ia baik, sebab Dia adalah sumber berkat. Nah, karena Allah itu baik, maka kita juga dipanggil bertumbuh sebagai pribadi yang baik. Karena Allah itu sumber berkat, maka kita diminta untuk tahu berbagi ketika kita mendapatkan berkat dari Allah. Itu yang pertama. Bersyukurlah kepada Allah sebab Allah itu baik, sebab Allah itu sumber berkat. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah sebab Allah itu mendengar doa kita. Kalau Allah mendengar doa kita, maka kita juga harus membuka telinga kita mendengar keluh kesah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukan cuma mendengar, tetapi kita juga mengeluarkan tangan menolong mereka. Itu pesan makna yang kedua. Allah kita mendengar doa kita, itu berarti kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah.
Tapi di sisi lain kita juga harus mendengar, belajar mendengar keluh kesah, suara hati, curhat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, bersyukurlah sebab Allah itu mengampuni pelanggaran kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa kita. Nah, karena Allah kita mengampuni segala kesalahan dan dosa kita ketika kita bertobat dan kembali kepadanya, maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling mengampuni satu sama lain. Adalah hal yang ironis. Kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, lalu kita menutup hati kita, tidak memberikan pengampunan kepada orang-orang yang meminta ampun kepada kita. Yang keempat, bersyukurlah karena kita menjadi orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Gereja adalah orang-orang yang keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang benar, terang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, maka kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Yang kelima, bersyukurlah karena keselamatan itu bersumber dari Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita sampai detik ini. Kita tetap terpelihara hidup sampai detik ini. Itu semua ada keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita juga harus menjadi penolong bagi sesama kita. Yang keenam, bersyukurlah karena Allah memberkati tanah kita, memberkati ternak kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan dari dalamnya. Inilah kebaikan-kebaikan Allah. Inilah berkat yang Allah curahkan dalam kehidupan kita. Dan karena itu, kita harus mengucap syukur kepadanya. Saudara, bersyukur itu baik. Penelitian sains dewasa ini, misalnya yang dilakukan oleh Universitas California Selatan. Mereka meneliti dan pada akhirnya tiba pada sebuah kesimpulan, bersyukur itu membuat kita lebih sehat, tidur lebih nyenyak, lebih murah hati, dan terhindar dari depresi. Jadi bersyukur itu ternyata baik untuk kesehatan. Semakin sering kita berucap syukur kepada Tuhan, semakin baik kesehatan kita. Kemudian Harvard University melakukan penelitian dan kesimpulannya adalah bersyukur itu membuat kita lebih bahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda ingin bahagia, mulai saat ini, mulai detik ini, jangan pernah berhenti menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena itu Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala hal. Dengan mengucap syukur, kita sesungguhnya sedang memelihara kesehatan kita sesungguhnya sedang memuliakan Allah, kita sesungguhnya sedang menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.